Halo teman-teman, kembali lagi di channel Toporoso. Selamat datang di konten Medika, Medium Brilliantika. Pada Medika sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu kesadaran. Bedanya apa sih sadar dan kesadaran itu? Dan apakah kesadaran itu punya ilmu? Dan bagaimana kesadaran itu diwedar oleh seorang guru, ya enggak? Eh, Mungkin banyak yang bertanya tentang ada bahasan di video itu tentang penyaksi atau penyaksian gitu ya. Yang sekarang kita akan bahas nih soal penyaksi itu. Kalau kita mengambil istilah di dalam budaya agama Islam, itu syarat masuk Islam itu adalah syahadat. Syahadat itu isinya tentang penyaksian, ya enggak? Kalau kamu tidak syahadat, tidak menyaksikan, maka batal Islam. Seperti itu ya. Nah, kalau di Islam sendiri, itu ada istilah aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang itu fokusnya di Allah dan Muhammadnya. Banyak orang yang fokus di Allah dan Muhammadnya. Itu baik menurutku. Cuman sepertinya terlalu melompat deh. Sehingga orang-orang fokusnya di objek. Ketika objeknya dihina atau objeknya tidak dipercaya oleh orang lain atau umat lain, mereka menderita. Mereka seakan menolak itu. Nah, permasalahannya itu ada di objeknya itu tadi. Sehingga kita harus meneliti dulu, meneliti kata pertamanya, yaitu aku bersaksi. Nah, aku di sini itu siapa? Dan bersaksi atas apa sih sebenarnya? Apakah itu saklek ke Tuhan dan Rasulnya? Nah, kita akan membahas di sini. Jadi tonton, simak sampai akhir ya videonya, agar tahu keutuhannya. Aku akan memulai penjelasan penyaksi itu dengan analogi, misalkan ada kecelakaan. Ada kecelakaan di pinggir jalan. Sedangkan kita itu lagi nongkrong di pinggir jalan. Kayak seperti ini ya. Aku lagi nongkrong di pinggir jalan terus ada sebuah kecelakaan. Nah, pertanyaannya, yang layak menjadi saksi atas kecelakaan itu siapa? Apakah orang yang kecelakaan atau aku yang ada di pinggir jalan yang melihat kejadian kecelakaan? Otomatis aku yang melihatnya. Aku yang dipanggil polisi untuk menjadi saksi atas perkara kecelakaan itu. Ya enggak? Itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua itu tentang misalkan aku menyaksikan. Kamu kan sedang menyaksikan video ini ya? Ya enggak? Otomatis kamu itu bukanlah video ini. Kamu bukanlah aku yang ada dalam video ini. Jadi kamu sedang menyaksikan aku yang berbicara sekarang. Itu pada dasarnya kamu kan bukan aku. Kamu kan bukan Prabu. Tapi kamu yang menyaksikan Prabu sedang berbicara seperti itu. Kamu menyaksikan Toporoso yang sedang mewedar seperti ini. Ya enggak? Karena kamu yang menyaksikannya. Nah, contohnya misalkan lagi korek. Korek ini kan aku bisa tahu dan melihat korek ini. Aku bisa menyaksikannya. Otomatis aku bukanlah korek ini toh. Tapi aku yang menyaksikan korek ini. Kan nggak mungkin aku adalah korek. Wong aku itu manusia yang menyaksikan ini korek. Ya enggak? Sama seperti kamu menyaksikan apapun lah, benda-benda apapun lah. Misalkan tanaman, motor, kursi, laptop, meja, itu kan bukan kamu semua, ya enggak sih? Karena kamu bisa menyaksikannya, bisa melihatnya. Nah, berarti kunci penyaksian itu ada di jarak. Kamu harus berjarak dulu nih terhadap sesuatu agar dapat menyaksikannya.
agar dapat melihatnya dengan utuh. Katakanlah misalkan korek ini. Misalkan korek ini. Nah, korek ini bisa aku saksikan karena ada jaraknya ya kan. Kalau koreknya ini terlalu dekat seperti ini ya teman-teman ya, itu aku nggak bisa menyaksikannya. Mungkin aku bisa menyaksikannya tapi nggak utuh. Misalkan jaraknya segini ya, aku bisa menyaksikan. Tapi kalau jaraknya segini, kan ini nggak bisa aku saksikan. Ini tuh korek, remote atau apa ini. Apalagi jaraknya sampai benar-benar deket sama mata. Bahkan aku nggak tahu ini benda apa yang menutupiku. Iya nggak? Nah, berarti penyaksian itu harus ada dua hal, yaitu subjek yang menyaksikan dan objek yang disaksikan. Nah, antara dua subjek dan objek ini harus ada jarak, harus ada jarak. Karena kalau menyatu gini itu nggak bisa disaksikan, sulit sekali disaksikan, kayak terhijab gitu, tertutup matanya dengan korek tadi. Kalau koreknya diberi jarak makanya oh ini korek. Nah makanya di tradisi setiap ajaran agama spiritual itu kita itu disuruh untuk jangan fokus di dunia, menjauh dari dunia. Nah menjauh dari dunia ini bukan kita nggak kerja, bukan kita menyendiri dan antisosial, bukan seperti itu. Tapi maksudnya menjauh dari dunia itu adalah memberi jarak antara dunia dan kamu. Untuk apa? Untuk agar kamu bisa menyaksikan dengan jelas bahwa sesungguhnya dunia itu adalah panggung sandiwara. Dunia itu adalah apa? Tipuan. Ya Kak. Makanya kita harus memberi jarak antara dua hal ini. Itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya jangan hanya korek deh. Jangan hanya benda-benda di luar ini. Kalau benda-benda di luar ini kan kita udah tahu, udah benar-benar tahu bahwa oh ini bukanlah kita karena kita kan yang menyaksikan, ya enggak. Nah sekarang coba kita bisa nggak menyaksikan tubuh kita, misalkan di cermin atau bahkan tanpa cermin pun kamu bisa nggak menyaksikan tangan. Nah kalau kita mengambil analogi atau logika mekanisme yang tadi aku barusan jelaskan, otomatis kamu ini bukanlah tangan. Karena kamu bisa menyaksikan tangan loh. Iya enggak? Pelan-pelan ya, ambil contoh lagi korek lah. Korek ini kan kamu bisa saksikan. Otomatis kamu bukanlah korek. Kamu bukanlah objek yang kamu saksikan. Nah sama aja. Misalkan korek ini aku ganti tangan, jari jempol inilah, aku menyaksikan jari jempol ini. Otomatis kan harus ada jarak ya. Kalau aku gini kan nggak bisa ya. Makanya harus ada jarak. Nah sehingga dari jarak ini aku bisa menyaksikan ada jempol. Nah otomatis oh aku yang menyaksikan jempol toh, bukan aku ini jempol. Meskipun nuansanya atau seakan-akannya itu jempol ini milikmu, padahal tubuh ini bukan milikmu. Kalau di ajaran kembali lagi ya, di ajaran ajaran-ajaran spiritual agama itu kan bahwasanya tubuh itu memang punyamu, tapi itu bukanlah sepenuhnya punyamu. Itu punyanya Tuhan, misalkan seperti itu. Tubuh ini titipan, nanti pun juga akan mati dan sebagainya macam-macam. Makanya jangan fokus di tubuh, ya toh. Ajaran-ajaran itu kan mengajari kita untuk melampaui tubuh. Karena kamu bukan sekedar tubuh. Meskipun kamu nuansanya itu ini tubuhku loh, meskipun seperti itu. Tapi ketika kita ambil keilmuan penyaksian ini, kita akan paham bahwa ternyata apa yang tak saksikan ini bukanlah kita. Seperti itu ya. Itu yang dinamakan penyaksian tubuh. Penyaksian tubuh. Sekarang coba kita lebih dalam lagi. Kita udah tahu nih tubuh ini bukanlah kita. Tubuh ini bukanlah kita. Kita adalah yang menyaksikan bahwa tubuh ini bergerak. Meskipun gerakannya itu seakan-akan kita yang menggerakkan. Kita akan mempelajari kehendak gerakan di lain video lah.
kita akan membahas di sini lebih ke penyaksiannya ya. Lebih dalam lagi. Misalkan pikiranmu. Nah, ini menarik kan? Ada sebuah fenomena datang. Terus pikiranmu riuh. Ada ruangan yang berkata A, ada ruangan pikiran yang berkata B. Nah, A dan B ini saling debat. Seakan-akan membuat kita bingung. Ya enggak? Nah, kamu kan tahu ada yang debat di dalam kepalamu, di dalam riuhnya pikiran. Otomatis kamu bukanlah pikiran dong. Logikanya sama ketika melihat kecelakaan tadi. Ada sebuah kecelakaan Bapak A dan Bapak B gitu ya. Bapak A mengendarai motor, Bapak B mengendarai mobil, tabrakan. Terus kamu menyaksikan di pinggir, ya toh? Menyaksikan ada tabrakan ya. Nah, yang jadi saksi itu siapa? Kamu toh. Bukan Bapak A yang mengendarai motor atau Bapak B yang mengendarai mobil. Itu sama. Ketika pikiran A yang membawa motor misalkan tertabrak oleh pikiran B yang membawa mobil, itu kan kamu tahu kejadiannya. Karena kamu ada jarak otomatis. Makanya sebenarnya orang-orang yang merasakan beratnya pikiran, stresnya apa yang dia pikirkan, itu sebenarnya dia otomatis menyaksikan sebenarnya. Otomatis menjadi penyaksi. Penyaksi itu kan selalu ada ya teman-teman. Kembali lagi ke bahasan video pertama kemarin, bahwa kenapa sih kita itu mempelajari kesadaran, karena ada penyaksi. Nah, penyaksi ini selalu tahu setiap kejadian apa yang menimpa kita. Ya sama aja. Cuman selama ini kita tidak sadar aja, melewatkan itu gitu loh. Melewatkan penyaksi ini. Sehingga kita terbiasa melompat. Yang seharusnya awalnya aku bersaksi, tapi melompat ke objek yang disaksikan dan mengira objek yang disaksikan itu adalah kamu. Misalkan aku bersahadat tiada, aku bersaksi tiada korek selain korek warna kuning dan hitam ini, ya enggak? Nah, tapi orang-orang mengira yang jadi fokus utama itu adalah korek ini. Sehingga ketika korek ini rusak, korek ini mengalami fenomena yang tidak nyaman, dia ikut tidak nyaman, kita ikut tidak nyaman. Kita yang menyaksikan ini ikut tidak nyaman. Karena kita terlalu teridentifikasi oleh kehadiran si korek. Terlalu mengobjek, kita itu lupa subjek kita. Subjek utama kita itu siapa? Ini kan kalau di tradisi tasawuf sufisme ya teman-teman ya. Itu kan ada istilah ananiyah. Ananiyah itu adalah keakuan. Di dalam aku ada banyak aku dan sebagainya. Nah, bayangkan aku ini korek. Aku yang ada di ananiyah itu korek, kopi misalkan, asbak, orang yang kecelakaan tadi, itu bayangkan seperti itu. Nah, berarti kan kita sudah jelas ya bahwa awalnya itu syahadat itu aku bersaksi. Otomatis aku yang menyaksikan sebenarnya, subjek utamanya. Jadi urusan penyaksian Rasul atau Tuhan itu urusan nanti dulu gitu loh. Kita harus menemui ketepatan pengalaman tentang aku bersaksi ini. Orang-orang mengira dengan menyaksikan Tuhan dan Rasul itu semua kelar. Islam menjadi Islam yang utuh, Islam yang kafah gitu ya misalnya. Nah, tapi kalau kita balik analoginya. Kamu belum cukup cakap untuk menyaksikan pikiranmu. Kok kamu sok-sokan menyaksikan Tuhan dan Rasulnya? Kamu lu sering teridentifikasi dengan nafsumu, dengan dunia, kok dengan fenomena. Sok-sok banget menyaksikan dan membahas soal Tuhan dan Rasul. Kesadaran itu soal penyaksian, soal syahadat.